warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Maulidah dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat kan? Ingat jaga kesehatan kalian ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi korespondensi 1-1 dan nilai fungsi. Sebelum kita memasuki ke materi, apa tujuan pembelajaran kali ini? Jadi tujuan yang pertama, menentukan korespondensi 1-1 dalam bentuk diagram panah. Yang kedua, menyelesaikan banyaknya korespondensi 1-1. Yang ketiga, menentukan rumus fungsi. Yang keempat, menyelesaikan nilai fungsi. Jadi itu tujuan kita hari ini. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu korespondensi 1-1? Jadi, korespondensi 1-1 merupakan suatu fungsi yang memasangkan setiap anggota dari himpunan M dan himpunan N. Dengan demikian, untuk setiap anggota M harus berpasangan dengan tepat satu anggota N, begitu juga sebaliknya dengan anggota N. Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyaknya anggota dari himpunan M dan N harus sama, maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Di sini ada N dalam kurung M sama dengan N dalam kurung N. Maka N dalam kurung M ini merupakan banyaknya anggota dari himpunan M. Untuk N dalam kurung N itu adalah banyaknya anggota dari himpunan N. Maka banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan M ke himpunan N adalah N faktorial sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 dikali N-3 sampai seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal agar kalian lebih memahami apa itu korespondensi 1-1. Sekumpulan pemain basket dengan nomor punggung di setiap pemain. Misalkan A ada himpunan nama-nama pemain basket. A ada Ahmad, Didik, Nanang, Teguh, dan Patah. Dan B adalah himpunan nomor punggung. B sama dengan 28, 4, 23, 1, dan 15. Tentukan banyaknya korespondensi 1-1 dan gambarkan dalam bentuk diagram panah. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, jadi dapat kita tuliskan, diketahui himpunan A ada Ahmad, Didik, Nanang, Teguh, dan Patah. Jadi NA-nya sama dengan 5, jumlah dari himpunan A. Himpunan B ada 28, 4, 23, 1, dan 15. Jadi NB-nya sama dengan 5. Yang ditanya adalah tentukan banyaknya korespondensi 1-1 dan gambarkan dalam bentuk diagram panah. Lalu kita tuliskan jawab di sini. Karena didapatkan NA sama dengan 5 dan NB sama dengan 5, sehingga NA sama dengan NB. Maka banyaknya korespondensi 1-1 adalah 5 faktorial sama dengan 5 dikali 5 dikurang 1 dikali 5 dikurang 2 dikali 5 dikurang 3 dikali 5 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi untuk menggambar diagram panah, kita tuliskan ada himpunan A, di sini ada Ahmad, Didik, Nanang, Teguh, dan Patah. Dan himpunan B ada 28, 4, 23, 1, dan 15. Karena himpunan A maka dipasangkan dengan himpunan B, maka Ahmad berpasangan dengan angka nomor punggung 28, Didik dengan nomor punggung 4, Nanang dengan nomor punggung 23, Teguh dengan nomor punggung 1, dan Patah nomor punggung 15. Jadi itulah contoh kita pada
materi korespondensi satu-satu. Untuk membuktikan kalian sudah memahami materi korespondensi satu-satu, kalian kerjakan latihan ini ya. Ibu beri waktu selama 5 menit di masing-masing latihan, dimulai dari sekarang. Latihan yang pertama, pemain tarik tambang terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dengan nama grup hijau, misalkan GH, adalah himpunan grup hijau. Kelompok kedua dengan nama grup kuning, misalkan GK, adalah himpunan grup kuning. Kelompok ketiga dengan nama grup putih, misalkan GP, adalah himpunan grup putih. Untuk grup hijau dengan 7 pemain, grup kuning dengan 7 pemain, dan grup putih 8 orang pemain. Maka tentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan grup hijau atau GH dan himpunan grup kuning atau GK. Gimana ya cara mengerjakan latihan 1? Apa kalian tahu gimana caranya? Gimana anak-anak? Apa kalian tahu? Jadi, langkah pertama kalian dapat menuliskan apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Jadi yang diketahui dari soal ada 3 kelompok, yaitu GH, GK, dan GP. Akan tetapi yang ditanyakan di soal hanya himpunan grup hijau atau GH dan himpunan grup kuning atau GK. A few inches later. Selanjutnya kita memasuki latihan yang kedua. Berapa banyak cara berkorespondensi satu-satu jika himpunan P ada A, B, C, dan D, dan himpunan Q ada 3, 5, 7, dan 9, dan gambarkan dalam diagram panah. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah tahu gimana caranya kalian mengerjakan latihan yang kedua? Jadi, latihan yang kedua ini kalian dapat menuliskan apa saja yang diketahui dari soal. Ayo anak-anak, tetap semangat. Kalian pasti bisa menjawab latihan yang kedua. Jadi, kalian dapat menuliskan apa saja yang diketahui dari soal tersebut.
Soal tersebut ada himpunan P, ada A, B, C, dan D. Dan himpunan Q ada 3, 5, 7, dan 9. Dari yang diketahui tersebut, kalian dapat menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dan kalian dapat menggambarkan dalam diagram panah. Gimana? Apakah kalian sudah dapat jawabannya? Gimana? Apakah ada yang sudah selesai menjawab dari latihan 2 ini? Ya, karena kalian sudah selesai semua, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu nilai fungsi. Apa itu nilai fungsi? Suatu fungsi f, x, maka ax plus b dapat dituliskan sebagai rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Cara yang dapat dilakukan untuk menghitung nilai fungsi dengan mensubstitusikan nilai x yang diberikan pada rumus fungsi. Dengan demikian, maka didapatkan nilai fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita memasuki ke contoh. Contoh yang pertama. Diketahui fungsi f, x, 4x plus 9. Tentukan bagian yang A, rumus fungsi. Bagian yang B, untuk X sama dengan 3. Untuk menyelesaikan contoh tersebut, jadi diketahui F, X, 4X plus 9. Yang ditanyakan rumus fungsi dan untuk X sama dengan 3. Jadi kita tulis jawab. Untuk yang A, rumus fungsi F adalah Fx sama dengan 4X plus 9. Dimana kita dapat fx sama dengan 4x plus 9. Jadi x tersebut kita rubah ke dalam rumus fungsi. Jadi langsung kita masukkan saja menjadi fx sama dengan 4x plus 9. Dari yang B, yang ditanyakan itu adalah untuk x sama dengan 3. Maka dari rumus fungsi yang kita dapatkan, kita substitusikan nilai x. Jadi nilai x-nya sama dengan 3. Nah, di sini ada fx sama dengan 4x plus 9. Kita ganti x-nya menjadi 3. Jadi f3 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 9. Jadi 12 ditambah 9 sama dengan 21. Untuk x sama dengan 3 adalah 21. Itulah hasil dari contoh yang pertama. Untuk lebih jelasnya, kita memasuki latihan yang pertama. Diketahui suatu fungsi f(x) 6x kuadrat dikurang 12x ditambah 5. Tentukan yang A, rumus fungsi, yang B, untuk x sama dengan 5, dan yang C, untuk x sama dengan 2t.
Gimana? Apakah kalian sudah tahu caranya menjawab untuk latihan pada materi nilai fungsi? Langkah pertama yang dapat kalian lakukan untuk menjawab latihan ini, yaitu kalian dapat menuliskan apa saja yang diketahui dari latihan ini. Yang diketahui dari latihan ini yaitu fungsinya. Ada f, x, maka 6x kuadrat dikurang 12x ditambah 5. Nah, kita rubah dulu ke dalam rumus fungsi. Sudah yang saya jelaskan tadi. Dan untuk mencari nilai x, maka kita dapat mensubstitusikan nilai x tersebut ke persamaan. Gimana? Apa kalian sudah mengerti? Apakah kalian sudah dapat jawabannya? Ya, karena kalian sudah menjawab latihan ini, maka Ibu anggap kalian sudah memahami materi nilai fungsi. Jadi, Ibu harap dari materi dan contoh soal yang sebelumnya Ibu jelaskan, kalian dapat lebih memahami dan mengerti tentang materi korespondensi satu-satu dan nilai fungsi. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.